Jadi ini tuh nggak jauh dari dari awal Cemoro Kandang itu, pintu Cemoro Kandang, tapi bagus banget dia coba. Ya ampun, bagus banget. Ini perjalanan balik ke Cemoro Kandang dari Studio Alam sampai anak-anak rumah itu. Ayo cepat. Kita balik ya, dan jalannya lagi terjal kayak gini nih. Gaya drosornya dipakai kakak mungkin ya. Gaya drosor ya. Oke. Kita balik ke Cemoro Kandang ya, melalui jalan terjal ini. Saya paling belakang karena kasihan anak-anak kalau terjadi sesuatu. Ya, ini anak yang paling kecil ya, mulai nanjak-nanjak. Kita lihat jalurnya kayak apa bagi teman-teman yang ingin ke Studio Alam ya. Kita lihat jalurnya kayak apa. Lumayan. Bersyukurnya saya sudah agak terbiasa dengan trek-trek yang ya relatif sulit. Nah, juga teman-teman persiapan balik. Ya, kita lanjut. Treknya seperti ini. Ini kalau simpangan ya nggak bisa juga, harus ada yang nyingkir. Istri paling depan, anak Kuni. Perlu bantuan? Kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu. Naik kan? Ya nggak begitu. Butuh tangan orang. Langsung berdiri. Perlu bantuan? Kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu. Naik kan? Bisa. Ya nggak begitu. Jangan lompat sayang. Kok butuh tangan orang? Langsung berdiri. Ya, berdiri biasa ya. Ambil apakan berjuang. Berjuang. Bun. Wah, itu bagus ya kalau di foto. Abi bawain tas Umi karena Abi bucin. Iya, Abi. Ya. Memang susah ini. Apalagi kalau lihat bawah, guys. Gelundung langsung 100 meter. Aman. Kelihatan tuh dindingnya Studio Alam. Bawah sono, guys. Tapi kita harus fokus jalan. Saya juga nggak fokus syuting.
Tasnya tadi mana? Jangan sampai tasnya ketinggalan di bawah. Aduh. Guys, ini latihan teriak di alam bebas. Coba teriakan paling keras seperti apa, Nabel? Oke, Umi. Loh, kok yang dipanggil Agus? Parah ini Umi. Agus. Abel, ganti Abel. Oh, Miki. Ya, kakak. Nih, menghadap sini. Teriaknya. Oh, Bun. Kalau aku teriaknya lain. Oke, teriak keras. Kalau aku teriaknya, dengerin. Teriaknya, Ukti. Bakalan dibully aku. Teriaknya Ukti. Ukti siapa kan gak jelas. Iya, Umi juga Ukti. Abel tadi nunjuk Ukti juga. Jalannya sudah mulai enak. Ada. Gimana sih sumpah ngeselin banget. Bersyukur nggak hujan. Bersyukur nggak hujan, sahabat. Sahabat Keke. Hai, bagaimana rasa pentolnya? Pentolnya bener-bener enak banget. Menghadap sini dong, gimana? Pentolnya gimana? Pentolnya enak banget. Menghadap sini. Jadi kalian itu harus ke Gunung Lawu, misalnya kalau ke Karanganyar. Itu Karanganyar kan? Kok Gunung Lawu, coba sini. Bagaimana rasanya pentol? Pentol, ini gunung habis pentol. Pentolnya enak banget, apalagi puyuhnya, guys. Terasa banget, guys. Aku jadi sobat kakek di sana. Sama kita ke puncak. Yuk. Oh ya, ini pertigaan. Jadi kalau tadi kita ke studio air terjun Studio Alam, jalannya ini. Nah, kalau mau ke puncak, nih guys, jalannya sana, puncak sana. Tapi kita bohong, kita mau turun. Ferdian Paleka, jangan ditiru ya. Udah ngomong PHP bilang tapi bohong. Iya kan? Kabarnya gimana ya itu yang bullying ya? Mungkin Ferdian Paleka mau dikeluarin dari penjara. Oh. Ya, itu contoh untuk generasi muda ya. Jangan sampai melakukan bullying. Frank untuk happy boleh, tapi ya jangan terlalu gitu ya. Itu sudah franknya itu frank ya. Di saat pandemi orang susah makan, dia ngefrank ngasih sembako waria tapi dikasih sampah gitu, batu-batu gitu. Ya siapapun dia, entah waria entah apa, bukan tugas kita menghukum ya. Kalau mengingatkan boleh, tapi kalau menghukum jangan. Ya harus dengan cara yang beradab dan berberi kemanusiaan ya. Karena belum tentu juga dengan cara kekerasan itu orang yang salah akan menjadi baik. Kadang-kadang dengan cara yang lembut, menyentuh hati dan perasaan gitu, kemanusiaan, itu orang justru akan sadar ya. Seperti
beberapa bomber, bom Bali 1, bom Bali 2 ya, Ali Furkon atau siapa namanya, atau sahabat saya Cek Harun juga yang bom Bali 2. Sekarang saya iri itu, dia bomber di bom Bali tapi sekarang menjadi duta kemanusiaan, seperti peduli kepada sesama, memberikan sembako, kemudian dia juga mengkampanyekan perdamaian gitu. Rasa-rasanya adem gitu. Ya, ini sampai tanah sedikit lapang. Naik gunung dengan baju putih baru keluarga Cemara. Naik gunung bajunya putih. Karena biasanya kotak-kotak. Kotor. Biasanya bajunya kotak-kotak, agak hijau. Jadi kalau ada hantu bergentayangan itu nggak lihat gitu loh ke kita. Gitu. Nggak tahu kenapa istri saya bisa sekuat ini. Saya kira dia lemah dan dia kelihatan lemah katanya, tapi ternyata kuat. Bikin takut saya sih. Ayo segera, Nabel, Kuni. Aku akan bersembunyi di sini. Mudah-mudahan dia nanti terkejut. Oke. Bagaimana kalau dia terkejut? Aduh, gimana? Gagal lagi, maning. Ayo, Mbok cari trek yang enak nih. Ini istriku nih aneh juga cari trek yang, lihat masuk lorong-lorong sini nih. Ini tuh. Aduh. Mbok kalau ada jalan yang mudah, kenapa kamu cari jalan yang sulit? Ya, hidup itu pilihan, guys. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Tetapi ada juga sih orang yang mencari kesulitan karena nguji adrenalin. Kalau aku udah tua ya. Ini apalagi mau turun sini. Astagfirullahaladzim, itu istriku. Astagfirullah. Itu anaknya juga aneh-aneh. Kamu gimana kalau kepleset, Mimi? Aduh, itu yang di depan. Aduh, padahal ini ada jalan baik. Dia memang suka mencari jalan yang buruk. Oh, gimana Ukti kepleset Ukti? Nah iya toh, memang agak jauhan sih. Tapi kan nyaman jalannya kayak gini. Itu Ukti itu. Ngapain? Kepleset kamu nanti malah. Enggak. Kepleset kan? Kamu menerima ganjarannya. Ini kita naik gunung dengan baju putih. Biasanya naik gunung dengan baju kotak-kotak, warnanya coklat tua atau hijau. Tapi ya nggak niat naik gunung sih. Sebetulnya pengen naik ke Cemoro Kandang, makan gitu di Taman Cemoro Kandang gitu. Barangkali naik 100 meter ke atas. Keterusan karena treknya menarik, nggak berat. Ke kanan kiri lihat ya hutan-hutan kayak gini juga. Rasa-rasanya itu adem gitu dibandingkan dengan suasana kota Solo. Semua temanya tema COVID-19. Kalau nggak ngomong physical distancing, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, pakai masker. Tapi memang harus sih, cuman kalau di hutan kan nggak perlu jaga jarak. Jaga jarak sama siapa?
pakai masker. Pakai masker buat siapa? Sendiri kok. Nanti kalau sudah sampai bawah kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya Kuni ya. Iya, siapa yang mau jaga kita kalau bukan kita sendiri? Yang jaga keluarga kita kalau kita nggak prevent, kita nggak peka. Maka kalau di rumah itu ya kita siapin cuci tangan pakai sabun ya. Biasanya nggak beli hand soap, kita sekarang beli hand soap yang cair. Sebentar hand soap di pancuran air di tempat cuci piring supaya sering cuci tangan, baunya wangi ya nggak apa-apa. Terus juga dipel biasanya nggak pakai karbol ya. Kamu di mana? Nah sekarang ya pakai karbol. Wah, baunya biar gimana gitu kesannya kalau udah bau karbol itu bersih gitu ya. Ya memang selama vaksin COVID-nya belum diketemukan ya, sampai sekitar pertengahan 2021 kita new normalnya harus begitu. Kenapa gitu ya? Kenapa? Ya karena obatnya belum ketemu, vaksinnya belum ketemu. Apa nggak bisa ketemu? Bisa. Corona sama dengan influenza. Cuman influenza dulu sebelum ketemu vaksinnya, obatnya juga mematikan lah. Tapi setelah ketemu obatnya ya antibodi kita udah terbentuk. Yaudah orang cuman flu aja, batuk ya besok. Saya kira juga begitu. Kalau ada orang yang sesak napas, itu batuk-batuk, itu tenggorokan panas, demam, ditanya, sakit apa kok nggak masuk kerja gitu? Lagi sakit corona, itu biasa. Sakit COVID-19 biasa. Nanti, kalau sekarang belum. Karena proses untuk menemukan vaksin COVID ini kan harus melalui penelitian, uji klinis. Tahapan-tahapannya sesuai dengan tahapan WHO. Nggak bisa langsung, vaksinnya obatnya ketemu besok gitu. Bohong itu. Apalagi yang hoax-hoax. Ngapain takut sama corona takut sama garam. Itu hoax-hoax kayak gitu. Jangan dipercaya, menyesatkan. Yang namanya uji klinis itu ya diketemukan vaksinnya, bagaimana reaksinya dengan virus, kemudian kalau efektif diuji cobakan, tidak langsung dengan manusia guys, enggak, diujikan dulu ke hewan, bisa tikus, bisa kelinci, bisa simpanse atau yang lain. Nah nanti dilihat lagi literaturnya, ujinya berapa kali gitu. Dan itu juga diamati, dievaluasi. Setelah itu diuji cobakan kepada volunteer manusia. Karena apa? Karena ini nyawa manusia, itu nggak bisa untuk uji coba gitu. Jangan sampai bukan obat yang manjur diuji cobakan, coronanya sembuh, tapi jantungnya kena. Wah, sama aja mati. Coronanya sembuh, ginjalnya kena. Parah. Corona sembuh, levernya kena. Parah. Ya nggak bisa begitu juga, makanya uji klinis itu butuh tahapan-tahapan guys. Bersabar. Dan nanti juga pasti antivirus COVID itu banyak. Aduh, kecocok ya. Untung bawa topi. Duh. Kalau kena mata gimana nih? Aduh, lebih hati-hati lagi. Ternyata kayunya berbahaya kalau di atas. Untung kayunya nggak ada ular. Gitu. Balik ke obat
antivirus. Jadi ya kita harus bersabar karena tahapan uji klinis antivirus itu memang harus diuji cobakan kepada yang bernyawa, tapi bukan manusia dulu gitu, ke hewan dulu gitu. Jadi di China sudah ada antivirus yang diuji cobakan, di Amerika juga sudah banyak peneliti, di Indonesia pun sama guys. Orang-orang medis Indonesia, peneliti Indonesia itu canggih-canggih, bukannya nggak canggih gitu. Tapi bukan lantaran kita import antivirus yang barangkali sudah bisa kebeli, itu orang Indonesia nggak bisa bikin. Bukan, cuman kita kalah start saja pada saat menemukan antivirus itu, kemudian diuji kliniskan sampai menjadi antivirus COVID. Itu kita kalah start saja. Lihat aja nanti banyak perusahaan-perusahaan produsen obat yang 2 tahun 3 tahun nanti juga akan banyak menemukan obat untuk anti COVID-19. Nah, pasti begitu ya. Sekarang belum, sekali lagi bersabar di new normal selama 2021 pertengahan, karena tahapan-tahapannya harus kita ikuti. Nah, mudah-mudahan proses produksi antivirus yang sudah melalui uji klinis ini juga bisa dimasalkan, entah dari luar negeri, dari negara-negara yang sudah riset, atau hanya dari dalam negeri, dari kita. Itu guys, new normal. Kita tetap pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak ya. Beginilah yang harus kita jalani. Kita berpapasan guys, kita hampir sampai di Cemoro Kandang, kira-kira 200 atau 300 meter lagi. Memang asik untuk olahraga ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa di Manahan. Jalan sehat, jangan hanya di mana aja. Cari trek-trek kayak gini nih, udaranya sejuk, oksigennya segar gitu ya, nggak terpapar kandungan CO2 yang tinggi. Biar ke paru-paru kita sehat, karena kita menghirup udara tanpa polusi. Dan asiknya di trek ini juga pengunjung itu menjaga kebersihan. Jadi nggak ada tempat-tempat sampah gitu ya, nggak ada sampah yang tinggal di jalan-jalan, itu nggak ada. Bersih. Kalau sampah daun pasti kan alami, ini sampah daun. Tapi kalau sampah plastik, orang yang naik ke Gunung Lawu kelihatannya sudah sadar diri, dan ini ya bekas dikumpulkan sampah di situ ya. Mudah-mudahan keluarga saya keluarga Cemara. Nyebutnya susah, ya udah kayak film aja, Keluarga Cemara. Filmnya udah lama banget tapi nggak tayang lagi. Ini hobi travelingnya berubah dari yang kulineri junk food ke kota-kota, apalagi ke mall. Aduh, kalau bisa bagaimana caranya digeser gitu ke alam sambil olahraga, menikmati pemandangan, tetap kulineri, tapi kulinerinya kan beda, nggak seperti di mall kan. Kulinerinya rata-rata junk food ala-ala Korea. Amerika udah lewat lah ya, Amerika banyak. Nah sekarang sudah mulai ala Korea gitu ya, entah sehat atau enggak.
Kemudian apalagi yang model-model Thailand gitu. Aduh, aku pernah beberapa di jalan di daerah di Bangkok, Pattaya di Bangkok gitu ya. Rata-rata makanan memang di sana ya sebelum marak di sini, di sana itu sudah kayak makanan street food di pinggir-pinggir jalan dibakar kayak itu. Model pentol-pentol, sosis dibikin macam-macam gitu. Waktu itu juga kepikiran juga kalau orang Indonesia pasti cita rasa kayak gini, kayak waktu itu ya 10 tahun lalu. Itu doyan gitu, seneng. Belum ada 10 tahun lalu. Dan ternyata setelah itu juga berkembang makanan-makanan kayak gitu. Nggak tahu apakah makanan Indonesia juga menjadi tren di luar negeri ya. Mudah-mudahan kita nggak import budaya aja, tapi kita juga mengekspor budaya, termasuk budaya kuliner. Tapi sekali lagi itu nggak sehat sih, karena apapun yang sifatnya olahan yang kayak gitu, kecurigaan saya pasti udah diawetkan gitu, ada bahan pengawetnya gitu. Dan pewarna itu lebih menakutkan lagi. Nah, kalau sudah ada bahan pengawet, pewarna gitu, dan kita jadikan budaya makan sehari-hari, aduh, apa nggak kasihan sama ginjal? Pencernakan bolehlah mungkin kuat, tapi kalau ginjal, aduh, sekarang anak-anak muda banyak ke klinik hemodialisis, cuci darah, bahkan ada yang sudah seminggu harus cuci darah 2 kali sampai 3 kali. Udah, jaga kesehatan guys, makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, hindari alkohol, hindari minuman berkarbonansi ya. Lihat sendirilah nanti berkarbonansi yang seperti apa, nanti dikira saya menjelek-jelekan produk, termasuk suplemen minuman cair M titik-titik kerating titik-titik. Jangan, nggak usah. Kalau nggak percaya, lihat sahabat-sahabat kita yang sedang menderita hemodialisis CKD itu ya, yang akhirnya cuci darah ya. Itu salah satunya, maksudnya salah satu penyebabnya adalah itu. Juga ada penyebab-penyebab yang lain sih, tapi kita harus jaga kesehatan. Oke guys, teman-teman, kita sudah sampai ke Cemoro Kandang dan terima kasih sudah bersama dengan saya iseng-iseng sambil jalan-jalan ya. Teman-teman yang penasaran bisa ke Cemoro Kandang, paling tidak sampai ke studio alam, kira-kira 2 kilo dari sini. Ada tanjakan nggak begitu ekstrim, turunan sedikit ekstrim tapi pakai sepatu yang tidak licin, cukup. Oke, dadah Kuni. Dadah. Dadah. Jangan lupa kesini ya. Iya.